Kembali lagi di Just Talk Wrestling. Gue mau ngucapin selamat dulu untuk Triple H. Nanti gue bahas kenapa selamatnya. Tapi baru tadi pagi ada Survivor Series 2023 di Allstate Arena Chicago, yang menurut gue acaranya sangat sukses. Bukan karena apa-apa, karena dibilang karena most watch UFC. Kok most watch UFC? Gue ngomongin konten UFC terus. Most watch WWE di Allstate on premium live event on stream, dan dari segi audience standarnya juga melebihi WrestleMania 22, yang dimana Survivor Series bisa ngalahin WrestleMania, sebuah pencapaian yang luar biasa menurut gue dari Triple H dan dari WWE. Ada 5 match. Yang pertama itu Women's War Game, terus Intercontinental, Santos lawan Dragon Lee ya, terus Rhea Ripley lawan Zoey Stark, sama Men's War Game. Gua nggak mau bahas soal Women's War Game-nya karena menurut gue biasa aja. Terus ada dari 5 match ini ada 2 match War Game, 2 match squash match, 2 match yang menurut gue oke. Yang squash match ini mempertahankan, gue bisa bukan kekuasaan, tapi mempertahankan push mereka, yaitu Rhea Ripley sama Gunther Intercontinental sama Women's World Champion. Jadi emang mereka lagi hot-hotnya Gunther, tapi menurut gue Rhea Ripley top woman sekarang, lagi ngeri banget. Judgment Day di main event, Rhea Ripley lagi hot. Menurut gue Judgment Day adalah top factionnya saat ini di pro wrestling. Dulu ada Bullet Club, ada DX, ada Jericho Appreciation, Inner Circle, banyak stable, evolution gitu. Dan gue rasa Judgment Day bisa masuk one of great stable. Yang gue sendiri, gue menyadari kalau awal-awal emang nggak jelas gitu karena Edge di kick out, tapi sekarang jadi hot banget. Priest, Finn Balor, Dominic, JD McDonald, situlah, sama Rhea Ripley. 5 orang ini, dan 5 orang ini young talent, bisa dibilang yang paling veteran. Sebenarnya kalau dari segi umur sih si Damian Priest udah tua aja, tapi yang dari segi paling veterannya Finn Balor, tapi mereka porsinya pas banget. Jadi menurut gue sangat nge-praise banget. Dan di Survivor Series ini mereka di-push gede-gedean dan ditaruh di War Game. Menurut gue oke banget. Yang gue mau bahas tentang Santos Escobar ini sama si Dragon Lee ya, ini gue udah kerasa banget. Dan yang sering gue bilang, ini Triple H era banget. Gue sangat menyayangkan kenapa Triple H nggak megang WWE dari 2019, karena matchnya tuh lu bisa lihat lah, matchnya tuh nggak ada yang lebih. Ada si Rhea Ripley, cuman dulu waktu pas zaman Vince McMahon misalnya kayak War Games gini, ada match ada 10, satu match itu 2 menit itu udah dipotong sama intro kan. Jadi kayak misalnya cuma 1,5 menit atau 2 menit lah gitu, kayak match buat lu ke toilet atau beli popcorn atau apa kayak gitu match. Sekarang cuma 5 kan, beberapa kali kan matchnya cuma 6, cuma 5, tapi padat gitu. Dulu gue sering mengkritik WWE, di mana WWE banyak star tapi yang nggak main. Sekarang sih menurut gue pas, jadi kayak sekarang di push kayak Santos Escobar sama Dragon Lee, mereka ada spot momennya khusus pas. Matchnya juga nggak terlalu lama, cuman maksudnya ini oke lah untuk membuka. Jadi yang talent ini nggak bosan kita di Roman Reigns lagi, Cody Rhodes lagi, yang kayak misalnya Cody Rhodes lawan Damian Priest, Cody Rhodes lawan Damian, terus aja kan kayak gitu. Sekarang saya udah mulai enggak ya. Nah itu menurut gue bagus banget sih, Triple H sudah kayak gitu. Jadi di Survivor Series ini, karena gue sangat suka banget sama Survivor Series, karena gue lahir di bulan November. Survivor Series lahir di bulan November. Gue lahir saat Undertaker debut di Survivor Series. Jadi gue sih pribadi sangat spesial banget Survivor Series buat gue pribadi gitu. Meskipun kadang-kadang Survivor Series kan jelek, ada yang nggak seoke WrestleMania lah dari segi hype dan segala macamnya. Tapi overall si Survivor Series ini dari segi matchnya dan untuk lanjutin story dan menurut gue oke.
Dan gue mau bahas satu hal yang ada di ujung si Survivor Series ini, yaitu return dari The Viper Randy Orton. Jadi dan si War Games-nya ini nggak sebrutal aduh apa sebutannya dia yang buat di AEW ya, gue lupa. Itu lalu kalau bisanya ini gue sambil cek gue lupa. War Games in AEW, Blood and Guts. Jadi kalau dari segi kebrutalan sih Blood and Guts lebih oke ya. Kemarin itu terakhir siapa ya, ini kan The Elite bener ya, sama Black Bolt Combat. Menurut gue itu oke. Dan ya sering kita omongin lah, kalau dari segi wrestling kan AEW udah paling oke lah. Tapi War Games yang men's ini nggak begitu gimana, cuman gue suka sama ritme yang dimainin sama WWE atau Triple H ini. Di War Games ini kelihatan banget Dominic Mysterio yang jadi top heel, top bu di WWE sekarang di push jadi terakhir. Gue udah kebayang kayaknya Dominic terakhir, dan bener Dominic jadi terakhir. Dia bagus banget penempatan Dominic di terakhir, jadi dia di bu satu stadion, bagus banget. Ada spot-spot di mana Dominic dipukulin kan sama 4 orang itu, Seth Rollins, Cody Rhodes, Jay sama Sami Zayn. Bagus. Terus yang pas Orton mau balik ditahan sama Rhea Ripley, ada drama-drama sebentarnya gitu, baru Randy Orton balik. Momen itu gua rasa bagus banget buat Orton. Dan Orton, gue tuh mana mikir kenapa Orton dikasih tahu gitu di pas di Raw, kenapa nggak surprise? Mungkin gue bilang mungkin ada dua hal. Mungkin WWE punya surprise lain, atau mungkin WWE nggak punya surprise apa-apa, biar Orton nggak kebu, mirip kayak Daniel Bryan di 2014 dulu. Jadi kalau I have friend kayak gitu Cody Rhodes ya, terus gitu, terus kita nggak tahu, orang-orang jadi berspekulasi tuh si Empang. Jadi spotlightnya ke si Empang, nggak ke Orton. Ketika Orton balik, orang ada yang kecewa karena hype-nya udah si Empang. Dan Orton sama si Empang sama-sama big star, jadi orang-orang jadi kayak Orton lagi bukan si Empang gitu. Waktu itu aja Rey Mysterio aja dibu karena orang-orang pengen Bryan Danielson atau Daniel Bryan waktu 2014. Gimana ceritanya coba Rey Mysterio dibu kan? Padahal nggak ada yang salah sama Rey Mysterio, salah momentum aja. WWE kayaknya pengen ngeprotek Randy Orton, makanya dikasih tahu di Raw dulu. Jadi Randy Orton tetap keprotek karena Randy Orton mau dipush sekarang, kan dia udah 20 tahunan di WWE dan dia mau dipush sebagai baby face gitu sekarang, ngelanjutin yang kemarin nih. Dan lihat Randy Orton kayaknya steroid deh, makin gede aja badannya. Momentum Randy Orton balik, terus ada banyak spot-spot, semuanya finishing move, menurut gua cukup lah untuk bisa dibilang kalau disebut sama War Games tahun lalu sih mending tahun lalu ya, cuman sekarang tuh cukup untuk kayak fan service yang semuanya finishing move gitu-gitu doang sih. Dan dari segi ke gore atau kekerasan sih nggak begitu kayak AEW, jadi ya cukup lah untuk entertainment. Terus WWE bagusnya udah ngasih lihat copyright, jadi di Band of Fans ya udah ini nggak ada si Empang. Gue sempet dengar pas di War Games orang si Empang, tapi udah gitu. Pas ada Randy Orton ceder, itu nggak ada bu sama sekali, cheer, semuanya orang cheer, Randy Orton masuk menang, dan itu udah, itu nggak ada bu, nggak ada apa. Jadi momentumnya pas banget. Beberapa detik setelah itu musik si Empang ada, dan beberapa detik kemudian si Empang ada tuh di WWE. Gua pribadi nggak setuju padahal si Empang balik ke WWE, tapi gua nggak tahu gimana ceritanya si Empang, nanti kita bahas ya soal itu. Tapi gua sangat suka banget ini, maksudnya WWE kenapa jadi top company di dunia soal pro wrestling. Gua pas lihat ini bagus banget lah dari ritmenya. Randy Orton tetap ke-push, orang-orang tetap suka sama tetap dapat cheer. Randy Orton besok lusa di Raw masih bisa jadi baby face.
eh, nggak ketutup sama si Empang, tapi pasti orang-orang pengen lebih dengar sama si Empang ya. Cuman Randy Orton balik jadi momentumnya pas di situ juga pas, dan gue ngerti, juga ngerti, Randy Orton ngerti kalau Randy Orton balik, karena Randy Orton company man ya, dia udah di WWE dari dulu, dan si Empang lagi hot newsnya ke AEW terus balik lagi ke WWE, pasti lebih jadi bahan beritaan. Jadi gue rasa emang bakalan ketutup sama si Empang, tapi menurut gue momentum Randy Ortonnya untuk balikin si Empang dalam beberapa menit tuh menurut gue bagus banget. Bravo lah buat Triple H, jadi nggak saling nutup gitu, karena kalau saling nutup itu kan malah jadi kurs lah gitu. Kalau di AEW pernah waktu itu si Adam Cole sama Bryan Danielson, cuman waktu itu dua-duanya hot star saling tumpang tindih. Kenapa gue bilang tumpang tindih? Karena mereka langsung di break gitu jadi satu. Jadi Daniel Bryan waktu itu feudnya apa ya, 2021 kalau nggak salah. Adam Cole ke AEW The Elite, terus Bryan Danielson ini masih sama Christian Cage waktu itu. Akhirnya brawl, udah gitu disatuin. Keputusan Triple H untuk nggak masukin si Empang dan nggak nyorot si para yang ada di ring, yang ada di War Games dalam sana, menurut gue bagus banget. Jadi itu bisa buat pertanyaan buat orang-orang di rumah, karena udah klik ya si video kalau si Seth Rollins nggak suka apa segala macam. Kalau menurut gue itu work ya buat fitnya ke depan. Wah, Seth Rollins ternyata ngefuck-fuckin si Empang gitu ya. Menurut gue itu ini pro wrestling yang nggak ada yang beneran gitu. Anyway, balik lagi, keputusannya sangat tepat, jadi nggak tumpang tindih menurut gue. Itu sih sebenarnya yang salah satu ritmenya. Kalau gue bisa bilang sih, kalau dari segi wrestling AEW tetap oke, tapi dari segi drama, intensitas, ritme kayak gitu-gitu, masih bisa memainkannya lah, masih oke gitu. Si Empang menutup ini dengan Chicago, fan service juga. Chicago, ya orang Chicago kan dia, jadi fan service-nya juga. Yang mau gue bahas setelah itu adalah, gue sih kalaupun si Triple H bisa ya, ada kemungkinan kalau dulu tuh menurut gue, wah WWE bakal sangat beda banget sekarang. Sekarang aja baru 2 tahun dipegang sama Triple H kan, udah beda banget gitu. Meskipun masih ada aroma WWE-nya, cuman menurut gue bisa berubah banget gitu, layaknya NXT 2015, 16, 17 tuh yang golden eranya NXT. Tapi gue sangat berharap, gue nggak tahu gimana Royal Rumble, WrestleMania, karena ada 2 orang big star, Cody Rhodes sama siapa, si Empang. 2 orang ini ngomong secara langsung kalau mereka tuh punya masalah sama Triple H. Cody Rhodes sebenarnya, Cody Rhodes sih enggak sih, cuma yang di all in terus dia mukul throne-nya Triple H terus jatuh, dia kayak marah banget sama Triple H. Dan si Empang tuh yang waktu itu pernah dalam interview bilang kalau dia sama Vince McMahon tuh, pas dia terakhir cabut dari WWE itu, dia ngomong ke Vince McMahon masih mau pelukan sama dia, tapi Triple H udah kayak gitu doang, kayak he's an asshole, kata si Punk kayak gitu. Tapi gue sih dari segi bisnisnya, gue sih nggak pernah melihat, karena Triple H sekarang udah jadi businessman gitu, udah jadi head of kreatif dan jadi authority lah di WWE sekarang. Jadi ya dia suka nggak suka, mau nggak mau, ya dia pasti harus kerja sama orang yang big star gitu. Dan gue sih penasaran banget gimana Triple H bisa bekerja sama si Empang. Tapi gue rasa sih, gue ke profesionalisan Triple H gitu, orang-orang bangsat lah dalam tanda kutip itu zaman dulu yang terkenal di backstage-nya ini, politik apa segala macam. Tapi gue rasa Triple H sangat menjalankan perannya sebagai authority, dan gue rasa dia bakal profesional gitu di dunia ini. Itu sih dari gue. Dan gue nggak tahu nih kedepannya feud-nya sama siapa, si Empang, apa si Empang jadi part timer atau kayak gimana gitu. Gue sih sangat tidak, karena gue sering bilang tadi, gue nggak setuju karena dia udah masalah sama WWE 2014, terus ke AEW 2021 masalah lagi,
balik lagi masalah lagi. Jadi wah anjing sih emang. Jadi kayak kalau gue rasa sih, tapi nama besarnya dan ya gitulah. Gue sih penasaran aja sama fans-fans CM Punk yang fans AEW juga, bagaimana dia reaksi mereka. Dan dan yang lucunya kalau misalnya rating misalnya si Empang taruh di Raw ratingnya naik gara-gara si Empang, mereka pasukan si Empang ini, terus fans WWE yang saling menghujat gitu di Twitter dan lini masa Instagram dan segala macam. Gue penasaran itu sih. Tapi feud yang, dan gue rasa sih sekarang masih si Empang banyak banget bisa feud sama Rollins, bisa feud sama Orton, bisa feud sama Cody Rhodes, feud sama Judgment Day. Oh, satu lagi gue lupa note tadi juga, momen dimana Drew McIntyre sama Jey Uso, ada spot momen mereka, dan gue suka gitu yang mereka lakuin buat Jey Uso. Jimmy belum kelihatan, cuma Jey Uso udah kelihatan banget single pushnya, dan ya udah oke lah gitu si Jey Uso. Itu sih note-nya aja buat si War Game. Gitu aja dari gue di Just Talk Wrestling review Survivor Series, yang dari segi whole ininya biasa aja sih menurut gue ya. Tapi gue sih suka bagian terakhirnya yang balik-balik. Mereka oke banget fan service-nya. Gitu aja dari gue, sampai ketemu di Just Talk Wrestling berikutnya.